Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Al-Aswad dengan judul kontrastif vokal dan konsonan antara bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dari kami yang beranggotakan Ahmad Nurullah, Koni Atuzakiyah, dan Sifa Roida Zaronisa. Bahasa diambil dari bahasa Sanskerta adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Kajian ilmiah bahasa disebut ilmu linguistik. Perkiraan jumlah bahasa di dunia beragam antara 6.000 sampai 7.000 bahasa. Namun, perkiraan tepatnya tergantung pada suatu perubahan sembarang yang mungkin terjadi antara bahasa dan dialek. Bahasa alami adalah bicara atau bahasa isyarat, tetapi setiap bahasa dapat disandikan ke dalam media kedua menggunakan stimulus audio, visual, atau taktil. Sebagai contohnya tulisan grafis, braille, atau siulan. Hal ini karena bahasa manusia bersifat independen terhadap modalitas. Sebagai konsep umum, bahasa bisa mengacu pada kemampuan kognitif untuk dapat mempelajari dan menggunakan sistem komunikasi yang kompleks atau untuk menjelaskan sekumpulan aturan yang membentuk sistem tersebut atau sekumpulan pengucapan yang dapat dihasilkan dari aturan-aturan tersebut. Semua bahasa bergantung pada proses semiosis untuk menghubungkan isyarat dengan makna tertentu. Bahasa lisan dan bahasa isyarat memiliki sebuah sistem fonologis yang mengatur bagaimana simbol digunakan untuk membentuk urutan yang dikenal sebagai kata atau morfem, dan suatu sistem sintaks yang mengatur bagaimana kata-kata dan morfem digabungkan untuk membentuk frasa dan penyebutan. Nah, fungsi utama bahasa ialah sebagai alat interaksi dengan manusia, lalu sebagai alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Selain sebagai alat komunikasi maupun interaksi, bahasa juga memiliki arti penting loh, yakni sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Nah, karena materi ini adalah tentang bahasa Arab dan bahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa Inggris pun memiliki fungsi sendiri, yakni fungsi bahasa Arab adalah karena kita sebagai umat muslim berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, yang mana Quran dan hadis ini berisi semua tentang bahasa Arab. Pastinya sangat penting dong untuk mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Lalu bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang mana semua negara mempelajarinya, baik dari kecil maupun dewasa. Jadi untuk selanjutnya yakni akan dibahas dan dijelaskan tentang analisis kontrastif. Apa sih analisis kontrastif itu? Oke, selanjutnya Mbak Koni, silahkan. Baik, langsung saja. Analisis kontrastif. Analisis kontrastif adalah kajian sistematis terhadap pasangan bahasa untuk mengenali perbedaan dan persamaan di antara keduanya. Jadi, kemungkinan besar di setiap bahasa itu memiliki persamaan, juga perbedaan di antara kedua bahasa. Misal, kalau di sini yang kita bahas yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Seperti contoh di situ sukarun dalam bahasa Arab dan sugar dalam bahasa Inggris. Mungkin sugar itu diambil dari bahasa Arab sukarun. Kemudian syai'un kalau dalam bahasa Inggris example itu. Kemudian out'un kalau dalam bahasa Inggris cut. Itu persamaan-persamaannya. Lalu metode ini pada awalnya digunakan untuk menentukan rumpun bahasa. Oke, sekarang masuk pada huruf konsonan. Bahasa Arabnya yakni asyawamut. Bahasa Arab memiliki huruf konsonan sebanyak huruf hijaiyah yang 28 jumlahnya. Ada ba, jim, dal, shin, mim, dan lainnya.
Sedangkan huruf vokal dalam bahasa Arabnya yakni asyaroid. Huruf vokal dalam bahasa Arab ada 6, 3 diantaranya berasal dari huruf hijaiyah, 3 lainnya berupa tanda baca atau harokat. Kedua golongan ini membedakan antara vokal pendek dan vokal panjang. Huruf vokal dari huruf hijaiyah yaitu waw, alif, dan ya. Ketiga huruf tersebut apabila bertanda baca diam atau sukun dan bertemu dengan tanda baca pasangannya pada huruf sebelumnya akan menghasilkan vokal panjang. Sini ada contoh pasangan vokal. Yang pertama yakni waw. Waw pasangannya dengan doma, alif pasangannya dengan fathah, ya pasangannya dengan kasroh. Thayyib, jazakumullah khairan katsiro kepada teman-teman semua yang telah menyimak video kami. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami dari kelompok 13 memohon maaf atas besar-besarnya atas tutur yang kurang teratur dan etika yang kurang tertata. Lalu kepada dosen kami dan teman-teman semua, kami minta maaf atas kemarin matkul yang tertunda hingga sekarang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.